Haleluya, puji Tuhan, kita ada karena kasih dan kemurahan Tuhan semata-mata. Hari demi hari Dia menyertai perjalanan kehidupan kita. Dia menanggung beban-beban kehidupan kita, dan Dia selalu memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi kita. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya baca di dalam Ulangan pasal 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Puji Tuhan, menjalani hari-hari hidup kita di tahun 2024, Tuhan memberikan sebuah janji bagi kita lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, saat kita berjalan bersama-sama dengan anak kita, tentu jika di depan ada masalah, ada sesuatu yang membahayakan, tentu kita yang berjalan di depan dan anak kita di belakang. Bapa kita adalah Tuhan yang sayang kepada anak-anaknya. Mazmur pasal 103 ayat 13 berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan berkata, di tahun ini aku akan berjalan di depanmu. Sehingga apapun yang kita hadapi, ada Tuhan yang menjadi benteng perlindungan kehidupan kita. Masalahnya adalah di tahun ini, apakah kita menempatkan Tuhan di tempat yang terdepan? Apakah kita menempatkan Tuhan di tempat yang utama? Jangan sampai kita tempatkan Tuhan di samping atau di belakang. Mari sebagai anak-anak Tuhan, kita utamakan Tuhan dalam hidup kita. Di tahun yang baru kita memiliki kerinduan bahwa saya ingin menempatkan Tuhan di tempat yang terdepan, di tempat yang utama di dalam kehidupan saya. Yeremia 17 ayat 7-8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah janji Tuhan bagi orang-orang yang mau menempatkan Tuhan di tempat yang utama, menempatkan Tuhan di depan. Tuhan berjanji hidup kita akan diberkati ketika kita mengandalkan Tuhan, menaruh Tuhan di tempat terdepan, dan menaruh harapan-harapan kita hanya kepada Tuhan. Orang yang menaruh Tuhan di posisi terdepan, firman Tuhan berkata bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mendahulukan kerajaan Allah di dalam kehidupannya. Matius 6 ayat 33-34 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jika kita menaruh Tuhan berjalan di depan kita, tentu kita akan mengutamakan Dia dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berkata, kamu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena hari demi hari aku akan menanggung kehidupanmu. Puji Tuhan. Dalam pembacaan kita tadi dalam Ulangan pasal 31 ayat 8, yang pertama dikatakan Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Janji yang kedua dikatakan, Dia sendiri akan menyertai engkau. Tuhan sendiri, bukan hal-hal yang lain, tapi dikatakan pribadinya sendiri. Allah yang maha kuasa itu, Allah yang maha tahu itu, Allah yang menciptakan langit dan bumi itu, Dia berjanji bahwa aku sendiri, pribadiku sendiri yang akan menyertai engkau. Jika seseorang yang hebat berkata, aku sendiri akan turun tangan mengatasi masalahmu, aku sendiri yang akan datang menjadi pelindung bagi engkau, tentu kita mempunyai perasaan yang senang,
mantap, kuat, ya, merasa terlindungi. Ini Tuhan berkata bahwa aku sendiri yang akan menyertai engkau. Oleh sebab itu mari kita percaya kepada perkataan Tuhan. Percaya kepada janji Allah. Dia menyatakan dirinya kepada kita lewat firman-Nya. Aku sendiri yang akan menyertai engkau di tahun 2024. Oleh sebab itu mari setiap hari kita memberi diri untuk dituntun oleh Tuhan. Kita memberi diri untuk dibimbing oleh Tuhan. Karena jika Tuhan yang menyertai kita, Dia pasti menunjukkan jalan yang terbaik untuk kita. Dia pasti memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk masalah kita. Bahkan bukan hanya memberi solusi, tapi Dia tampil menyelesaikan segala persoalan kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita percaya bahwa Dia adalah jawaban atas setiap pergumulan kehidupan kita. Seberat apapun persoalan yang akan kita hadapi di tahun ini, kita percaya bahwa ada jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Ketika Dia yang menyertai, Dia yang akan membereskan semuanya. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13, menjadi kekuatan bagi kita dalam pergumulan hidup. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, ketika Tuhan yang berjalan di depan kita, ketika Tuhan menyertai kita, dikatakan oleh firman bahwa Ia akan memberikan jalan keluar. Dia yang akan menyelesaikan semuanya. Apapun yang akan kita hadapi di depan, kita tidak tahu. Tapi percayalah, Tuhan berkata, aku akan berjalan bersamamu, berjalan di depanmu, menyertai engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Oleh sebab itu, jangan kecut, jangan putus asa, jangan tawar hati, karena Tuhan sudah berjanji. Mari kita pegang janji firman Tuhan pagi hari ini dan kita datang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau bukan hanya ada di surga, tapi Engkau hadir di tengah-tengah kami di bumi ini. Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Engkau hadir di tengah-tengah persoalan kehidupan yang kami hadapi hari-hari ini. Kami percaya janji firman-Mu bahwa Engkau berjalan di depan kami, bahwa Engkau menyertai kehidupan kami sampai kesudahan alam. Apapun yang anak-anak-Mu sedang hadapi hari-hari ini, baik itu susah, baik itu senang, Tuhan kami bersyukur kami punya Tuhan yang selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa kami dalam surga, kami jalani hari-hari hidup kami di tahun ini dengan penuh keyakinan bahwa Allah Immanuel selalu menyertai hidup kami. Berkati setiap umat-umat-Mu, apapun yang mereka usahakan, mereka rencanakan, mereka cita-citakan Tuhan di tahun ini. Biarlah Engkau yang membuka jalan, Engkau yang membuat berhasil. Apa yang umat-umat-Mu sentuh dengan tangan mereka diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa Engkau yang akan memberkati orang-orang yang mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami jalani hari-hari hidup kami dengan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.